ketika mereka diwafatkan oleh Allah, maka terangkatlah ilmu itu, hilanglah ilmu itu dari permukaan bumi. Mereka yang Nabi SAW katakan juhala, alangkah banyaknya pada zaman sekarang ini, pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Di hadis tadi telah dijelaskan, dia sesat dan dia menyesatkan begitu banyak manusia. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, sebagian dari antum telah menulis pertanyaan, di antaranya Assalamualaikum waalaikumsalam. Apabila salat tarawih, yakni kita salat tarawih di belakang imam yang mengerjakan 23 rakaat, apakah kita mengikutinya sampai 11 rakaat saja atau ikut dengan imam sampai 8 rakaat salat witir di rumah 3 rakaat? Jawabnya adalah, pertama, penanya kelihatannya sudah tahu bahwa salat tarawih 23 rakaat tidak sunnah. Karena itu dia bertanya, apakah kita mengikutinya sampai 11 rakaat atau 8 rakaat. Memang salat tarawih yang 23 rakaat atau lebih sama sekali tidak sunnah. Kalau itu disandarkan kepada Nabi SAW, maka hadisnya maudhu, palsu. Kalau disandarkan kepada sahabat, maka seluruh riwayatnya tidak ada yang sah alias dhaifah, yang menyalahi riwayat-riwayat yang sahihah dari para sahabat yang mengerjakan 11 rakaat. Walhasil, riwayat 23 rakaat tidak sah dari segala jurusannya. Apalagi kalau hal itu disandarkan kepada Nabi SAW, maka riwayatnya maudhu'ah, palsu. Jika hal itu disandarkan kepada sahabat, maka dhaif, bahkan munkar, karena menyalahi riwayat yang sahih, yang sahihah dari para sahabat, yang tidak mungkin menyelisihi Rasulullah SAW yang salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat
Kadang-kadang 13 rakaat, yang 2 rakaat adalah salat pembukaan yang ringan. Karena itu riwayat beredar di Sahihain, di Bukhari dan Muslim. 11 rakaat, kadang-kadang 13 rakaat. Yang dimaksud adalah 2 rakaat salat pembukaan. Dan ini dijelaskan dalam riwayat Muslim. Dan banyak sekali riwayat yang seperti ini. Adapun hadis, ketika beliau ditanya tentang salat malam, beliau menjawab salatul lail masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis tersebut tidak menjelaskan jumlah, tapi menjelaskan kaifiyah. Setiap 2 rakaat salam boleh. Dan beliau pernah mengerjakan 4 rakaat salam pun boleh. Tidak menjelaskan jumlah, karena jumlahnya dijelaskan oleh perbuatan beliau. Sebab kalau menjelaskan jumlah, ada lagi hadis yang lain. Salatul nahar, salatul lail wan nahar masna masna. Salat malam dan siang 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah kita akan mengatakan bahwa salat siang juga jumlah rakaatnya, salat sunatnya tidak terbatas? Yang kedua, dia salat mengikuti imam 11 rakaat, ini yang lebih utama. Dia salat mengikuti imam 11 rakaat saja, dia keluar. Imam salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 5. Ya, berarti 10 rakaat. Tinggal 1 rakaat dia ikuti imam. Salat 2 rakaat, dia 1 rakaat. Niatnya witir, karena beda niat antara imam dan makmum, boleh. Imam naik ke atas, dia duduk menunggu salam bersama dengan imam. Begitu diantaranya caranya. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat kami tinggal mengajak jamaahnya pada tanggal 15 Sya'ban atau yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban untuk mengamalkan membaca surat Yasin atau Yasinan 3 kali dan zikir-zikir yang lain. Apakah ini ada dalilnya? Tidak ada dalilnya sama sekali. Nisfu Sya'ban kalau berkaitan dengan salat pada malamnya dan puasa pada siangnya, paginya, maka hadis-hadisnya semuanya palsu. Berarti tidak ada sunnahnya, alias bid'ah. Maka hendaklah dijauhi oleh kaum muslimin. Tidak boleh memperingati dengan amal-amal tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Salatnya, kemudian puasanya, kemudian seperti ini membaca surat Yasin, tahlil, membaca la ilaha illallah dan seterusnya. Ini tidak ada sunnahnya, tidak ada ketetapannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wajib dijauhi. Mengapa? Karena Nabi SAW memperingati kita, mewanti-wanti kita. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan ini bid'ah, wajib kita jauhi. Karena bid'ah sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya.
tetapi sangat dicintai oleh iblis. Dan umumnya saudara-saudara kita, semoga Allah Jalla Dzikruhu memaafkan kita dan mereka dan memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan mereka, mengampuni dosa dan kesalahan kita dan mereka. Kebanyakan mereka tidak atau belum tahu karena cara beragama yang salah. Dan mereka hidup di lingkungan yang seperti itu. Ustadz-ustadznya pun tidak tahu atau belum tahu bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan salat nisfu Sya'ban, hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban palsu. Dan ini telah diberitahukan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah tokoh atau pemuka dari mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, dan para imam yang lain. Memang hadis-hadis tersebut tercantum di kitab besar karya imam besar Al-Ghazali. Tapi Al-Ghazali bukanlah seorang yang ahlinya dalam hadis. Dan beliau sendiri mengatakan di kitabnya Qanun Ta'wil, beliau katakan, bid'ati fi ilmil hadis muzjatun. Barang daganganku, perbendaharaan ilmiahku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali. Beliau telah memberitahukan jangan ambil hadis dari beliau karena barang dagangan beliau, perbendaharaan beliau dalam ilmu hadis sedikit. Beliau beritahukan sendiri, tanpa gengsi, tanpa rasa malu, karena beliau memang bukan ahlinya dalam hadis. Maka di kitab beliau beredarlah hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, sampai ratusan hadis. Tetapi beliau telah memberitahukan, saya bukan ahlinya, sedikit sekali saya. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi tentang maraknya tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz yang menyebarkan fatwa sesat dan syubhat-syubhatnya akhir-akhir ini? Berarti penanya memiliki ilmu, tahu bahwa fatwa itu sesat. Sebab kalau tidak tahu, tidak mungkin dia mengatakan fatwa itu sesat. Ini tanggung jawab penanya tentunya. Dia tahu bahwa fatwa itu sesat, bagaimana menyikapinya? Ia jelas tinggalkan, jauhi. Jangan dihiraukan, sibukkan diri dengan ilmu dan amal, bukan dengan hal-hal yang lain yang dipenuhi dengan syubhat, kerancuan, yang membuat arah kita tidak jelas, yang membuat kita bertengkar, yang membuat kita bercerai-berai. Hilanglah kemaslahatan yang besar, karena Islam ini datang untuk kemaslahatan umat manusia, bukan hal tetek bengek yang kecil-kecil. Tahu nggak tetek bengek? Bahasa mana tuh? Bahasa Jakarta. Sibukkan diri dengan ilmu dan amal, dan ini maslahat besar. Ajak diri kita, ajak keluarga kita, anak istri kita. Ketika orang-orang sibuk dengan dunia,
salah seorang imam ahlul hadis saat itu berkata kepada murid-muridnya, di antara muridnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Saya berharap, kata imam besar ini, antumlah yang masuk ke dalam hadis ini, Taifah Mansurah. Taifah Mansurah, golongan yang selalu mendapat pertolongan Allah. Ma'ruf hadisnya, mutawatir. Kenapa? Karena para pedagang sibuk dengan dagangannya, para raja sibuk dengan pemerintahannya, ini sibuk dengan ini sibuk dengan ini. Begitulah beliau mengatakan, tapi kamu sibuk menghidupkan sunnah nabimu. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya, kamu sibuk menghidupkan sunnah nabimu. Belajar. Maka saya berharap antumlah yang masuk ke dalam hadis ini, Taifah Mansurah. Dan benar terbukti Al-Imam Al-Bukhari dan kawan-kawannya masuk ke dalam Taifah Mansurah, menulis kitab sampai hari ini dan seterusnya terkenal dengan Sahih Bukhari. Menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti jangan sibukkan dengan fatwa-fatwa ini yang membuat kerancuan, yang membuat selalu antum bertanya-tanya, tidak pernah ada selesainya, tidak pernah ada tepiannya, seolah-olah antum terombang-ambing di ombak yang besar. Kapan antum sampai ke pantai? Tinggalkan, jauhi, jangan dihiraukan. Tutup telinga antum, hadapkan diri antum pada ilmu dan amal. Karena selama antum berpegang dengan Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf, insyaallah tidak akan memudaratkan antum. Pertanyaan yang lain, pada tahun 2011 ayah saya mau menjual mobilnya. Berhubung belum laku, adik ayah saya menanyakan ke ayah saya apa bisa dia membeli mobilnya tetapi dengan cara mengkredit cicil. Awalnya ayah saya menolak, tetapi berhubung ingin membantu adiknya, akhirnya beliau setuju, tetapi tidak ada bunga pada transaksi ini. Hukumnya apa hukumnya Pak Ustaz? Apa hukumnya? Boleh nggak? Boleh, kan kredit. Tidak ada dua harga. Yang kita bicarakan tadi, yang disebarkan oleh Yahud, salah satu sistem ribawiyah yang mereka kembangkan di dunia demi kepentingan mereka dan untuk menguasai perekonomian negeri-negeri, mereka tegakkan sistem kredit dengan dua harga, sehingga manusia terlibat hutang terus. Cash sekian, kontan 1.000, mau kontan 1.000, mau kredit 1.500. Sekarang aneh, saya datang ke tempat perumahan, boleh Pak, kredit Pak, cash, hah cash gitu. Mau mobil cash, kaget dia. Kok ada orang mau beli cash? Malah yang kredit dikasih diskon lebih besar. Keanehan. Terjadi kerusakan perekonomian, kerusakan muamalat disebabkan ini. Itulah pelanggaran besar-besaran terhadap hadis Rasulullah SAW.
Kalau antum tanya bagaimana dengan fatwa atau sebagian ulama membolehkan, itu ijtihad. Salah jelas, nggak apa-apa. Para ulama berijtihad, ada yang benar, ada yang salah. Yang kita ikutin nas. Ada yang mengatakan ini kan khilaf. Khilaf itu dalil atau bukan? Bukan. Kalau setiap masalah dikatakan ini khilaf, jangan ini, bisa tidak antum beragama? Nggak bisa. Nanti semuanya khilaf. Khilaf bukan dalil. Khilaf bukan ilmu. Yang ilmu qala Allah, qala Rasul. Khilaf pasti ada. Kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Enggak apa-apa, ulama ada berpendapat seperti itu, ijtihad. Tapi ini nas, dalil. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin. Tegas, jelas, terang, nyata, tidak bisa ditafsirkan yang lain kecuali dengan jalan takalluf, membebani diri sendiri. Barang siapa yang menjual dengan dua harga jelas dalam satu penjualan, bahkan rawi hadis ini Al-Imam An-Nasai di kitab sunannya langsung menjelaskan kontan sekian, kredit sekian. Ini merusak tatanan perekonomian dan membuat bangkrut negara. Antum beli rumah, beli mobil, bukan punya antum. Sertifikatnya udah dikasih belum? Belum. Kalau belum lunas belum? BPKB? Belum. Antum pakai mobil ngutang. Jadi nggak bisa ada kebanggaan. Anak antum, ayah saya punya mobil, ngutang. Anak yang lain bisa, abah antum ngutang. Itu kredit, membuat rusak. Kalau kredit saja boleh. Apalagi dua harga itu rata-rata ada bunganya. Kalau telat dibungain tidak? Ada denda. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin. Jelas, tegas, terang, nyata. Mau apa lagi? Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan. Dua harga dalam satu penjualan ditafsirkan oleh para ulama sesuai teks hadis itu, zahir hadis nas. Falahu awkasuhuma awir riba. Pilih, mau tetapkan satu harga atau makan riba. Inilah yang dikembangkan Yahudi. Dan Yahudi dengan ini berbahagia, bergembira. Ini yang beredar di dunia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, jika kita memiliki tanggungan hutang kendaraan riba, tadi kredit tuh, sadar nih, yang tinggal beberapa bulan lagi, lalu kita memiliki rezeki lebih dan bisa untuk melunasi hutang yang sisa beberapa bulan tersebut, apakah lebih baik melunasi langsung dengan membayar angsurannya atau tetap bayar angsuran per bulan hingga lunas? Yang mana yuk? Bayar langsung. Bayar langsung, cash. Jangan hidup dalam hutang kecuali darurat. Hutang tidak haram. Nabi SAW menggadaikan baju besinya, memberikan contoh. Tapi tidak hidup dalam hutang para sahabat itu. Mana ada muamalah mereka dipenuhi dengan hutang? Ada, satu dua, tidak lazim.
tapi kalau kita hutang dijadikan asas. Manhajnya manhaj hutang. Hutang boleh, tidak terlarang, tidak haram. Tapi jangan dijadikan itu hidup dengan hutang. Dan Yahudi menjadikan kita seperti itu, merampas harta kita, membuat negeri-negeri kita bangkrut, terlibat orang dengan hutang. Ustaz, ada Ustaz kondang yang berfatwa bahwa bekerja di bank riba tidak mengapa jika terdesak. Bagaimana hukum fatwa tersebut? Keliru, salah, jangan diikuti. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam hal-hal permusuhan dan dosa. Para ulama hatta jadi satpamnya pun tidak boleh. Terdesak hal apa? Begitu luas bumi Allah dan pekerjaan begitu banyak, asal mau. Siapa yang meninggalkan karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Ini makna dari sebuah hadis. Ustaz, banyak ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji, bahkan ada yang sudah lama ngaji, disibukkan dengan hal ganti presiden tahun 2019. Apakah ini indikasi berhasilnya dakwah salaf atau dakwah ikhwanul muslimin? Ini dakwah ikhwanul muslimin. Dakwah salafiyah tidak demikian. Dakwah salafiyah sibuk dengan ilmu dan amal. Dakwah salafiyah dakwah kemaslahatan, bukan masalah-masalah duniawiyah yang terlaknat. Dunia ini terlaknat, fana, terlaknat segala isinya, kecuali apa? Orang alim dan pelajar dan zikrullah dan yang semakna dengannya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dunia ini terlaknat, terlaknat segala isinya, jauh dari rahmat Allah, kecuali pengajar orang alim. Yang kedua, talib pelajar. Yang ketiga, zikrullah, yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ada enggak di situ urusan ganti presiden? Urusan politik yang amat rendah dan kecil ini, yang hina, yang tidak mengenal yang hak dan yang batil, kecuali menang dan kalah saja. Dakwah salafiyah, dakwah yang agung, dakwah yang mulia, dakwah yang sangat besar, dakwah kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan manusia dunia dan akhirat, bukan hal-hal yang seperti ini. Kecuali orang-orang hizbiyah, harakiyah, siyasiyah, yang menyibukkan diri dengan seperti ini. Ini orang-orang hizbiyah dengan fatwa-fatwanya. Dakwah salafiyah, dakwah kemaslahatan bagi umat manusia, dunia dan akhirat mereka.
bukan hal-hal yang rendah, hina seperti ini. Alangkah nistanya dakwah salafiyah seperti ini. Ini bukan dakwah salafiyah, ini dakwah hizbiyah. Dakwah salafiyah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Bukan hanya umat Islam, seluruh manusia. Itu dakwah salafiyah, dakwah yang sangat besar, dakwah para sahabat, yang orang bisa melihat Islam, inilah Islam. Antum mau batasi Islam dengan ganti presiden? Ini dakwah yang kecil. Ini bukan dakwah, ini perebutan kekuasaan. Dakwah salafiyah, antum harus belajar dakwah salafiyah, dakwah Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf. Antum harus belajar bagaimana dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sangat jauh dari kekuasaan. Umar bin Khattab, pemimpin besar, Khalifatul Rashid, yang dicintai oleh kaum muslimin, membuat gentar musuh-musuh Islam. Ketika akan wafat, dia mengatakan, alangkah baiknya kalau saya terbebas dari kekuasaan ini. Kita pernah baca hadisnya di majelis Sahih Bukhari. Dia merasa dia tidak mau jabatan ini. Bahkan ketika Umar menunjuk 6 orang sebagai pengganti beliau, majelis syura, Ali, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Abdurrahman mengundurkan diri. Sebagian sahabat mengundurkan diri, menunjukkan bahwa manhaj mereka bukan perebutan kekuasaan. Manhaj mereka agung. Manhaj para sahabat yang menguasai dunia dengan hidayah dan cahaya Al-Quran. Ini dakwah salafiyah. Kita harus lebih banyak belajar tentang dakwah salafiyah ini. Bukan kehinaan-kehinaan yang seperti ini, kerendahan-kerendahan yang seperti ini, yang memang barang dagangannya kaum hizbiyah. Karena mereka tidak punya modal kecuali itu. Dan mereka memang asasnya itu, tegaknya hizib mereka karena itu, dan atas dasar itu. Tapi dakwah salafiyah, dakwah hidayah dan cahaya Al-Quran, rahmatan lil alamin, dia memberikan kemaslahatan untuk manusia. Dia mengajak manusia menyembah kepada Rabbul Alamin. Tidak ada urusan politik-politik seperti ini yang sangat rendah dan hina. Dakwah salafiyah menyampaikan yang hak, yang batil, yang tauhid ini syirik, dan seterusnya. Dakwah yang sangat-sangat besar sekali. Dakwah para sahabat. Dakwah para sahabat. Yang orang-orang kufar saat itu tunduk dan melihat Islam, karena para sahabat sebagai wakil-wakil Islam. Islam ada pada diri mereka. Kita tidak bisa menjadi wakil Islam kalau kita hanya ngurus-ngurus perurusan seperti tetek bengek seperti ini.
Syekhul Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi pernah mengatakan, tidak patut kita bandingkan Islam. La yanbaghi an naqisa al-Islam. Tidak bisa kita bandingkan Islam. Islam besar, dan dakwah salafiyah itu dakwah Islam. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan apa yang ada pada kaum muslimin pada hari ini. Karena kaum muslimin pada hari ini telah mengerjakan perkara-perkara besar, yakni mengerjakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Seolah-olah kita hidup, ya, kalau seseorang itu hidup di salah satu biladul muslimin, di negeri kaum muslimin, seolah-olah dia berada di udara yang bukan islami. Kata Syekh, menunjukkan Syekh mengetahui wakil, realita, keadaan yang ada, penyimpangan dari kaum muslimin. Karena itu tidak bisa dibandingkan oleh Islam yang demikian besar, dan kita tidak bisa atau belum bisa menjadi wakil-wakil Islam yang dari kita orang bisa melihat Islam, inilah Islam. Kalau urusan kita urusan yang kecil dan hina dan duniawiyah ini, perebutan kekuasaan, dan kita dijadikan pelajar dan ahli ilmu, dijadikan seperti yakni pelayan-pelayan orang-orang yang haus kekuasaan, maka pelayan-pelayan ini kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa. Demi kepentingan tanpa mereka sadar, karena kerusakan yang parah pada manhaj dan akidah mereka. Lihat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tarjumanul Quran, ahli tafsir Quran. Beliau menafsirkan Al-Quran, surat Al-Baqarah dan surat An-Nur di musim haji, diangkat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum sebagai Amirul Hajj, dan dia berkhutbah. Kata tabi'in yang mendengar khutbah Ibnu Abbas itu, kalau sekiranya orang-orang Turki, orang-orang Dailam, orang-orang Romawi mendengar khutbah Ibnu Abbas, dia menafsirkan Al-Quran, surat Al-Baqarah, la aslamu, niscaya mereka akan masuk Islam. Karena yang disampaikan oleh Ibnu Abbas Islam. Apakah Ibnu Abbas berbicara politik? Tidak. Bicara Islam, Islam amat agung. Tidak berarti Islam tidak ada siasahnya, politiknya ada, tapi politik syariah. Sangat rendah sekali. Ikhwan akhwat disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Habis waktunya, habis umurnya dengan perkara yang sia-sia, yang dipenuhi dengan harapan yang semu, janji-janji palsu, penuh kebohongan, haus dengan kekuasaan, lebih tamak dari musang di malam hari yang mencari ayam-ayam, lebih buas dari serigala yang dilepas di rombongan, di kumpulan kambing. Haus kekuasaan. Sungguh mengenaskan kalau keadaan ikhwan dan akhwat sibuk dengan hal-hal seperti itu. Maka yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sampai di sini semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.